Tapi ini udah keyless loh. Nih, ini kuncinya cukup gua kantongin atau enggak cukup gua simpan di dashboardnya nih ya. Tuh, di situ tinggal langsung tar. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue di channel K95. Mamen-mamenku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Kali ini gue ingin mereview ini deh men, Honda Beat Karbu tahun 2012. Ini adalah tahun pengeluaran terakhir di Honda Beat Karbu men, karena setelah itu datanglah Honda Beat yang injeksi pertama men. Nah, ini tuh sejarah singkatnya dulu bersaing dengan Mio yang pertama itu men, Mio Sporty, yang sekarang ada yang viral tuh Mio Mirja itu. Nah, dia tuh adalah saingan ketatnya si Yamaha Mio men. Jadi gua nggak usah panjang lebar nyebutin atau ngejelasin ke kalian tentang motor ini, karena ini motor udah legend banget men. Jadi gua hanya ingin memperlihatkan atau mereview kondisi kendaraan gua yang saat ini. Ya, ini adalah Honda Beat 2012 men. Gua udah sekitar 10 tahunan mungkin pakai motor ini, karena gua dulu beli di tahun 2014. Belinya dulu bekas tapi masih kayak baru men. Ini khusus untuk istri dulu tuh. Nah, tapi kalian bisa lihat ini udah ada beberapa perubahan dan kesalahan gua ini tuh men. Ya, kenapa kesalahan? Karena niatnya gua tuh ingin ngebuat si motor ini tuh kayak Beat Street. Tapi kok jadi kayak ini nih, jadi kayak motor tukang ngarit anjing. Tahu tukang ngarit nggak, yang tukang ngambilin rumput tuh? Gini men. Aduh ampun, niatnya pengen kayak Beat Street tapi jatuhnya jadi kayak motor tukang ngarit. Ada yang bilang juga kayak odong-odong. Tapi by the way men, ini siang hari, tengah siang bolong nih men. Jadi gua nge-review motor ini di tengah siang bolong kayak gini. Ya, demi channel ini, demi kalian semua, gua syuting di tengah siang bolong ini men. Lanjut. Jadi di beberapa sektor udah ada gua lakukan perubahan men, kayak di stang. Ya, yang tadi gua bilang tadinya mau kayak Beat Street tapi malah kayak jadi sepeda ontel. Yang kedua ada di shock breaker. Ini pakai KTC-an. Ya, namanya juga motor buat ngambil galon ya men ya. Jadi nggak terlalu gua spesialin buat spare partnya. Yang penting mesinnya bandel dan irit. Walaupun ini tuh udah pernah satu kali turun mesin men. Kenapa? Karena kebiasaan istri men. Jadi kalau mau ngehidupin motor tuh, mau make nih nganter anak ke sekolah, gak pernah dipanasin dulu. Begitu dinyalakan langsung jalan, ya. Yang terjadi si pistonnya baret, ceket men, karena posisi oli belum sempurna naik ke melumasi piston sama boring. Udah dibawa jalan ya otomatis baret, terus ceket, gua turun mesin. Terus perubahan selanjutnya ini men, perubahan selanjutnya adalah jok yang dipapas dengan ornamen cakaran kucing, sialan. Ini udah berapa kali gua ganti men. Tapi ya namanya di rumah banyak kucing, jadi hancur lagi sudahlah. Itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bentar men. Ini masih ada nih, yaitu spotlight di lampu depan sama lampu belakangnya. Lampu belakangnya kayak gini. Gua pakein warna orange, ininya warna bening. Lampu depannya pun sama men. Ini gua pakein warna orange, terus lampu utamanya headlampnya pakai warna bening juga. Nah sekarang, ini nih masih ada yang belum ke review, yaitu handle reman, gak tau merek apa dulu tuh. Pokoknya asal ininya kayak radial aja, gua beli sama spion satu. Bahaya kalau nggak ada spion sama sekali. Dan saklar nih men, lupa gua nih. Saklarnya ini udah gak tau model apaan lah. Yang penting fungsinya masih nyala, lampu sen masih nyala, konsol masih nyala, lampu pun masih nyala. Dan ada satu kespesialan nih. Ini tuh udah keyless men. Jadi seperti ini kuncinya. Nih, gua tunjukin kalian ya. Nih. Jadi kayak gini kuncinya, bukan model remote tapi model kunci kayak gini. Tapi ini udah keyless loh. Nih. Ini kuncinya cukup gua kantongin atau enggak cukup gua simpan di dashboardnya nih ya. Tuh. Di situ tinggal langsung
start. Kalian lihat, ini udah keyless mamin. Jangan lihat dari tampilannya yang buluk, tapi ini udah keyless. Cara matiinnya, ini tuh kayak start stop mobil. Tinggal kita pencet lagi ininya. Anjing kelihatan. So jadi men, ini tuh udah dol tuh. Jadi udah keluar masuknya tuh udah gak ngunci men. Udah gak ngunci. Jadi ini udah keyless, karena pada dasarnya pengertian keyless itu adalah tanpa kunci. So gua nggak salah dong nyebutin ini keyless, karena itu juga udah tanpa kunci men. Di sini siapa yang motornya udah keyless juga? Tulis di kolom komentar men. Oke men, jadi kayak gitu untuk spesifikasinya. Seperti yang tadi gua bilang, gua nggak usah nyebutin panjang lebar tentang si motor ini, karena ini motor legend, udah banyak yang tahu, udah banyak yang make juga si Beat Carbo ini men. So motor ini adalah motor si paling road race, nggak tahu kenapa harganya tetap bertahan, harganya tetap tinggi. Pokoknya motor ini motor yang sering untuk dipakai road race men. Ya mungkin karena ketahanan mesinnya, karena bobotnya yang ringan, dan kestabilannya, dan ada hal-hal lain yang mungkin dipertimbangkan oleh pembalap-pembalap untuk memakai si Beat Carbo ini. Oke, sekarang kita lanjut tes jalan nih motor ini. Sekalian gua akan jelasin kelebihan dan kekurangan si Beat Carbo ini men. Lanjut men. Oke men, lanjut aja kita sebutin kelebihan dan kekurangan si motor Beat Carbo ini. Tuh, karena udah keyless, jadi gua nggak usah masukin kunci, tinggal langsung start aja men. Oke, ya kita muter-muter sini aja lah, biar kalian liatin tuh posisi berkendara gua tuh kayak gini men. Jadi udah kayak gajah sirkus anjir. Tuh, dengkul gua udah mau nyampe ke stangnya men tuh. Tuh, dengkul gua udah mau nyampe ke stangnya. Bukan udah mau nyampe, udah nempel. Jadi harus bener-bener mundur posisi kakinya itu men. Oke, untuk kelebihan yang pertama, motor ini bandel. Yang pertama, motor ini bandel. Jadi dari 10 tahun pemakaian, gua hanya baru satu kali turun mesin. Itu pun karena kesalahan istri gua men. Kalau misalkan istri guanya apik pakai motor mah ya gak akan turun mesin. Itu yang pertama bandel. Yang kedua, bentuknya yang masih enak dipandang walaupun udah 10 tahun lebih. Ya, bentuk si Beat Carbo ini, apalagi yang masih originalan, ada stangnya men, ada batoknya, itu masih ganteng dibanding motor-motor yang zaman sekarang. Berarti yang pertama bandel, yang kedua bentuknya yang tetap tampan. Yang ketiganya yaitu motor ini harga jualnya itu bertahan men. Ya, karena dia pertama merek Honda, terus rangkanya bukan rangka S-Hub men. Terus motor ini banyak dipakai untuk balap road race. Makanya kenapa motor Beat Carbo ini masih banyak dicari, masih banyak diburu oleh kolektor-kolektor atau penyuka-penyuka motor Beat Carbo ini men. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, perawatannya yang sangat murah. Udah mah bandel, perawatannya murah men. Jadi untuk spare partnya udah banyak banget, harganya murah-murah. Bengkel Honda di mana-mana, ya bengkel mana sih yang bisa benerin motor Honda gitu men, motor-motor Jepang gitu loh. Itu berarti udah 4 kelebihan. Kelebihan selanjutnya, ini buat beli galon enak men, karena ininya lantainya datar gitu. Mungkin itu adalah 5 kelebihan dari si Beat Carbo ini. Kekurangannya menurut gua yaitu yang pertama, ini boros banget, capek ngisi bensin. Kenapa? Karena tangkinya itu kecil banget men. Gua isi bahan bakar sekitar 30.000 40.000 tuh itu udah mau full tank. Ya mungkin sekitar 2, 3 atau 4 literannya men ya. Nanti datanya yang tahu tulis kolom komentar. Jadi nggak lama kemudian tuh kita udah isi bensin, kita isi lagi. Apalagi kalau perjalanan jauh tuh men, harus sering-sering mampir ke pom bensin. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada bagasinya men. Bagasinya sangat-sangat kecil banget. Itu yang kedua. Yang ketiganya apa ya? Ya selebihnya ini motor enak-enak aja sih men. Motor ini bandel, motor ini kuat, perawatan murah, perawatan mudah. Ya enak sih. Untuk selebihnya tinggal sesuaikan kebutuhan aja men.
ini seperti gua nih, ini hanya untuk gua beli galon, gua buang sampah, sama ya jajan ke warung lah, bolak-balik istri kayak gitu-gitu. Kalau untuk jauh-jauhan, ini motor agak pegel men. Jadi sesuaikan kebutuhan untuk motor kalian. Oke men, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga semakin hari channel gue semakin berkembang. Semoga impian-impian gua, impian-impian kalian, impian-impian kita semua, impian-impian motor-motor kita itu, mau yang motor apapun itu yang kalian inginkan, kita inginkan, semoga tercapai, semoga terbeli dengan secara cash, lancar rezekinya, amin ya Allah. Men, gua nggak bisa berhenti untuk berterima kasih ke kalian yang selalu nonton video gua, selalu nge-like, selalu ngomen, ngedukung gua, nge-support gua di channel gua ini men. Gua doain yang terbaik untuk kalian, pokoknya mamen-mamen gue ini the best men. Gue yakin channel ini bisa besar seperti channel-channel yang lainnya, amin ya Allah alamin. Mohon dukungannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan gua bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Mudah-mudahan gua terus semangat membuat konten. Mudah-mudahan gua bisa menyajikan konten-konten video-video yang bermanfaat dan menghibur kalian men. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.